Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunda Dian Arimbi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Kelompok 4 di sini akan membahas tentang etika bisnis dan mata rantai nilai. Sebelum kami masuk ke pembahasan, di sini saya akan menyebutkan nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, Yunda Dian Arimbi. Yang kedua Nabila Farhan India. Ada Septita Syakamelia, Dewi Lestari, Febriantia Malia Putri, dan juga Wela Novianti. Kelompok 4 di sini itu akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama itu adalah ruang lingkup etika bisnis, yang ketiga pengertian rantai nilai atau value chain, yang ketiga adalah strategi rantai nilai, yang keempat adalah bagaimana pengelompokan rantai nilai tersebut, dan yang terakhir adalah fungsi rantai nilai dalam perusahaan. Oke, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang ruang lingkup etika bisnis. Nah, etika bisnis. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, pengertian dari etika bisnis itu apa. Terus juga udah sering dikasih tahu sama bu dosennya bahwasanya pengertian etika bisnis itu apa. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulang sedikit tentang etika bisnis. Nah, etika menurut saya ya, etika ini kan merupakan suatu sikap, attitude atau perilaku dia. Jadi tidak hanya di dalam bisnis saja yang harus dilakukan. Jadi etika ini harus diterapkan di kehidupan sehari-hari kalau menurut saya. Dan etika bisnis itu merupakan cara untuk kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek, ya kan? Mulai dari individu, perusahaannya, industrinya, masyarakatnya, atau konsumennya, atau juga karyawan, hingga hukum yang berlaku. Jadi etika bisnis ini seluruh aspek yang menyangkut perusahaan kita. Jadi mulai dari individunya, ya kan, mulai dari perusahaannya, industrinya, hingga konsumen yang mengonsumsi produk kita tersebut, dan hukum juga berlaku. Jadi kalau kita terapkan etika bisnis ini dalam perusahaan kita, itu bisa meningkatkan kredibilitas perusahaan kita. Nah, selain itu juga memiliki daya saing yang tinggi, gitu. Ya kan, jadi teman-teman, untuk banyak sih perusahaan yang melanggar etika bisnis ini, karena pelanggaran etika bisnis itu dapat terjadi di mana saja, bahkan di dalam dunia bisnis, ya kan. Karena untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka perusahaan itu tak jarang menghalalkan segala cara, padahal itu tidak boleh dilakukan. Karena itu sangat-sangat merugikan, ya kan, sangat merugikan masyarakat, bahkan perusahaan itu sendiri. Jadi perilaku bisnis yang tidak mencerminkan yang baik tadi ini menimbulkan dampak yang negatif, teman-teman. Jadi selain melahirkan persepsi buruk di mata masyarakat, juga terdampak pada karyawannya karena menurunnya moral karyawan tersebut, kena psikisnya, kena beban psikologinya, karena dia bekerja di perusahaan yang memiliki citra yang buruk. Begitu etika bisnis, teman-teman. Dan saya di sini akan memberikan gambaran sedikit saja tentang etika bisnis yang berhubungan dengan mata rantai nilai. Teman-teman pasti bingung, hubungannya apa gitu, padahal sangat berkaitan. Ya, jadi hubungannya begini. Mata rantai nilai itu kan adalah seluruh kegiatan dari input, proses hingga output, begitu kan. Mulai dari kita membeli bahan baku, memproduksinya, hingga sampai ke konsumen. Nah, di situ pastilah ada yang namanya etika yang harus kita perhatikan. Contohnya begini, sederhananya ya. Misalkan saya adalah manajer perusahaan A. Saya di sini membuat pabrik saya di sini membuat produk mie begitu, atau produk makanan lah. Tetapi perilaku saya tidak baik karena berat bersih yang ada di dalam kemasan, ya kan, berat bersihnya yang aslinya itu tidak sesuai dengan berat bersih di kemasannya. Ngerti nggak sih? Jadi berat bersih makanannya itu tidak sama dengan berat bersih yang ada di kemasan itu, yang ada di kemasan
produk makanan tersebut, sehingga kan tidak sama, tidak nyata, tidak apa ya, sehingga di situ disebut dengan perilaku yang curang, pelanggaran etika bisnis, begitu teman-teman. Sehingga tujuan kita belajar dari mata rantai nilai ini supaya teman-teman paham bahwasanya dari kita memproduksi produk hingga kita mengonsumsi itu harus ada etika-etika yang harus diperhatikan, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masuk kedua yaitu pengertian rantai nilai atau value chain. Rantai nilai atau value chain ini adalah sekumpulan aktivitas bisnis di mana setiap tahapannya akan menambah nilai terhadap barang atau jasa. Model rantai nilai dalam dunia bisnis ini diusulkan pertama kalinya oleh Michael Porter, lewat bukunya yaitu Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance yang diterbitkan pada tahun 1985. Yang di dalamnya terdapat satu rangkaian aktivitas bisnis yang bertujuan untuk menciptakan dan membangun suatu nilai agar menghasilkan margin nilai tambah bagi perusahaan. Rantai nilai ini juga memiliki konsep analisis yang disebut analisis rantai nilai, yaitu aktivitas menganalisis kembali kunci proses bisnis yang berkaitan dengan entitas lain di luar perusahaan. Contohnya, pemasok dan pelanggan hingga relasi antar entitas di dalam perusahaan. Baiklah, saya Nabila Faranidia akan melanjutkan pembahasan tentang pengelompokan rantai nilai. Nah, apa sih rantai nilai itu? Rantai nilai dalam bisnis merupakan kerangka yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan area-area fungsi bisnis. Pengelompokannya dilakukan berdasarkan dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendamping. Aktivitas utama atau primary aktivitas itu merupakan aktivitas bisnis yang menciptakan nilai atau manfaat bagi para konsumen dan menyajikan sesuatu yang bisa menunjukkan keistimewaan perusahaan. Nah, aktivitas ini dipandang sebagai aktivitas yang penting dalam menjalankan bisnis. Nah, yang kegiatan-kegiatan perusahaan yang termasuk dalam kategori aktivitas utama ini yaitu ada logistik masukan atau inbound logistik, yaitu aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan menyebarkan masukan. Yang kedua itu operasi atau operation, yaitu aktivitas yang mentransformasikan masukan tadi menjadi keluaran beberapa produk akhir. Nah, yang ketiga yaitu logistik keluaran atau outbound logistik, yaitu aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penyebaran produk atau jasa kepada para pelanggan. Yang keempat yaitu pemasaran dan penjualan. Itu kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran dan penjualan seperti melakukan promosi dan sebagainya. Yang kelima yaitu layanan atau service. Itu kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan layanan untuk meningkatkan pemeliharaan produk seperti melakukan pelatihan, melakukan perbaikan-perbaikan dari yang sudah ada, dan melakukan perawatan. Nah, aktivitas yang kedua yaitu aktivitas pendukung atau support activities. Nah, aktivitas pendukung ini diartikan sebagai kegiatan dalam perusahaan yang bertujuan untuk memberikan fasilitas untuk mencapai aktivitas utama tadi. Nah, dalam hal ini aktivitas pendukung itu menjadi penopang dari aktivitas utama. Nah, kegiatan-kegiatan dalam aktivitas pendukung ini seperti infrastruktur perusahaan. Nah, itu kegiatan yang terkait dengan biaya serta aset dan berhubungan dengan manajemen umum seperti akuntansi, keuangan, keamanan, dan keselamatan sistem informasi. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia atau SDM. Itu kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, seperti penerimaan karyawan, dan melakukan pelatihan, pengembangan, dan kompensasi untuk semua tipe personal, termasuk mengembangkan tingkat keahlian pekerja. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan teknologi, yaitu kegiatan yang terkait biaya dengan produk, perbaikan proses, perancangan peralatan, pengembangan perangkat lunak, komputer, sistem telekomunikasi, kapabilitas basis data, hingga pengembangan dukungan sistem berbasis komputer. Yang keempat yaitu pengadaan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan cara memperoleh sumber daya.
Contohnya yaitu fungsi pembelian yang digunakan dalam rantai nilai perusahaan. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lestari. Di sini saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang strategi rantai nilai dan jenis-jenisnya. Baiklah, di sini strategi adalah kumpulan tindakan yang terkoordinir dan terintegrasi untuk mendapatkan keunggulan bisnis. Selanjutnya itu jenis strategi rantai nilai. Jenis strategi rantai nilai itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu strategi keunggulan bersaing. Strategi keunggulan bersaing adalah kemampuan perusahaan meraih keuntungan yang ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh pesaing di pasar dalam industri yang sama. Yang kedua yaitu strategi keunggulan biaya. Strategi keunggulan biaya ini menjadi instrumen yang paling penting agar menjadi pemenang dalam persaingan di pasar. Biaya juga menjadi poin penting pada strategi selanjutnya, yaitu diferensiasi karena seorang kompetitor harus mempertahankan posisi biaya dengan pesaing lain agar tetap unggul. Dan yang ketiga yaitu strategi diferensiasi. Strategi ini memiliki arti yang berbeda. Di dalam perusahaan harus bisa menerapkan strategi diferensiasi ini. Meski tidak unggul dalam suatu kriteria, sebuah produk tetap dianggap menarik jika berbeda. Nama saya Febrianti Amalia Lestari. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, di sini ada 4 fungsi bisnis yang akan dihasilkan dari fungsi rantai nilai. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan. Yang kedua, desain produk atau jasa hingga proses. Yang ketiga, pemasaran dan penjualan, dan yang keempat yaitu produksi. Di sini saya akan menjelaskan 2 fungsi rantai nilai. Nah, yang pertama, penelitian dan pengembangan. Pada penelitian dan pengembangan ini, penerapan sistem ini akan memudahkan perusahaan melakukan penelitian dan pengembangan produk atau jasa yang telah dipasarkan. Misalnya, perusahaan bisa melihat apakah produk yang telah dilempar ke pasar sudah bisa bersaing dengan produk kompetitor. Nah, fungsi yang kedua yaitu desain produk atau jasa hingga proses. Nah, maksudnya di sini bisnis yang menerapkan rantai nilai akan terbantu dan sisi mendesain produk atau jasa hingga prosesnya untuk dijual ke pasar. Oleh karena itu, dengan sistem ini, perusahaan akan mengetahui bahwa produk tidak sekedar memberikan barang atau jasa yang berkualitas. Contohnya, desain sebuah produk atau jasa turut menentukan minat konsumen untuk membelinya. Nah, sementara proses kreativitas untuk mengemas produk atau jasa ini juga dipengaruhi oleh rantai nilai. Dengan begitu, ada pertimbangan menghasilkan kemasan yang menarik, tetapi tidak bocor dalam hal biaya. Fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi ini itu udah pasti berkaitan dengan rantai nilai, karena kita bisa mengandalkan strategi dalam rantai nilai yang bisa meningkatkan produksi dalam hal jumlah dan efisiensi biaya. Jadi intinya itu semua strategi dalam rantai nilai bisa diterapkan untuk divisi produksi. Contohnya aja itu strategi keunggulan biaya yang dijadikan patokan dalam produksi. Dengan memilih strategi ini, maka perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan biaya produksi agar harga jual itu dapat diterima di semua lapisan masyarakat yang menjadi target konsumen. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan ini merupakan 2 hal yang penting dalam perusahaan yang mendapatkan pendapatan dan penjualan dari barang atau jasa. Itu sebabnya rantai nilai ini diandalkan dalam proses pemasaran dan penjualan. Dengan memiliki strategi dari rantai nilai ini, itu kita bisa meningkatkan peluang bersaing di pasar. Contohnya aja itu strategi diferensiasi, di mana strategi ini
diterapkan sejak perencanaan produksi hingga akhir produksi. Dengan begitu akan lebih mudah untuk melanjutkan strategi ini oleh divisi pemasaran dan penjualan. Distribusi dan pelayanan pelanggan juga menjadi fungsi lain dari penerapan rantai nilai ini. Dua hal ini menjadi fungsi yang didasari strategi diferensiasi dan keunggulan bersaing. Kalau kita udah punya bisnis atau baru akan membuatnya, kita harus mempertimbangkan rantai nilai agar semakin lancar usaha yang akan dijalani. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.